Rasanya kurang tepat kalau tidak menyematkan film sequel Don ke dalam film deretan film kriminal mafia terkeren dan termantap. Film ini menceritakan tentang perebutan kekuasaan saling menjatuhkan untuk menjadi raja pengedar narkoba. Don merupakan tangan pertama dari bos mafia terbesar di seluruh penjuru dunia yang bernama Singhania. Sehingga Don mampu mengendalikan semua bos mafia besar beserta musuh-musuhnya dan menjadi King of Mafia all-in-one. Memang. Film ini dirilis pada tahun 2006, yang disutradarai oleh Farhan Akhtar, diproduksi oleh Raita Sidhawani, di bawah naungan Excel Entertainment. Dan pemeran utamanya yaitu Shah Rukh Khan, Priyanka Chopra, Kareena Kapoor, Isha Kopikar, Boman Irani, Arjun Rampal, Om Puri, Rajesh Khattar, dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita kencangkan pintu kamar dan cerot em. Berawal dari keresahan petinggi di seluruh penjuru dunia terhadap geng-geng mafia, sehingga mereka berjibaku untuk saling bekerja sama di bawah pimpinan Inspektur Perma dan dibantu oleh Da Silva dalam membasmi tindakan kriminal-kriminal para mafia terbesar. Da Silva mengatakan setelah terpecahnya Uni Soviet pada tahun 1990, lahirlah geng mafia terbesar dan terkuat pada masanya yang menjual senjata kepada teroris dan kelompok fundamentalis yang diketuai oleh Boris. Perma? Ketika geng yang dipimpin oleh Boris hancur di bawah tekanan internasional dan setelah bertahun-tahun Boris menghilang dari kaca internasional, investigasi terakhir mengungkapkan bahwa Boris masih hidup dan pergi ke India untuk menginvestasikan seluruh uangnya ke dalam obatan terlarang yang disebarkan ke wilayah Eropa dan melahirkan dua orang kepercayaan yang hebat dalam bisnisnya, yaitu Singhania dan Pardan. Dikabarkan Boris ingin menyerahkan bisnisnya kepada Pardan sehingga Singhania membunuh Boris dan mengambil alih bisnisnya. Dan Singhania mengutus Don untuk mengatur bisnisnya. Sesuai data, Don orang yang paling berbahaya dan pelaku kriminal yang paling licik di antara mereka semua. Dari keempat orang itu, pihak polisi hanya mempunyai foto Singhania, Boris, Don. Namun tidak dengan Pardan. Sampai saat ini Pardan belum diketahui keberadaannya. Don melancarkan bisnis yang dibantu oleh bawahannya yaitu Nangarang, Kumar, Ramesh, Max, dan Anita sebagai kekasihnya. Dengan kehebatannya, Don mampu mengetahui mana yang benar-benar rekannya dan mana yang berpura-pura membantu bisnisnya yang padahal itu pengkhianat. Paginya Don membunuh Kumar dan orang-orang kebingungan dibuatnya. Ternyata Kumar adalah mata-mata yang dikirimkan oleh polisi. Dengan mudah Don mampu mengetahui dan melenyapkan pengkhianat di tangannya. समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे पता चला ये हमारा इन्फॉर्मर है. Scene beralih memperlihatkan seorang gadis bernama Roma yang pandai dalam berkelahi. Tidak lama kemudian kakaknya bernama Kamini mengabarkan bahwa dirinya sudah berada di rumahnya. Kamini juga membawa calon suaminya bernama Ramesh. Ya, Ramesh adalah bagian dari anggota geng yang dipimpin Don. Di situ Ramesh menceritakan keluh kesahnya bergabung dengan Don dan dia memutuskan untuk keluar dan pergi. Namun Ramesh sangat ketakutan karena kalau Don tahu dia akan keluar, Don akan membunuhnya. Don yang sedang merendam dan asik nonton Tom and Jerry, Nangarang mengabarkan bahwa Ramesh pergi tidak ada di tempat. Malamnya ketika Ramesh hendak pergi, tak diduga Don sudah menunggunya di luar. Ramesh mencoba menjelaskan kepada Don pergi tanpa pamit. Namun Don mengatakan dirinya datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan atas kehidupan barunya. Ramesh yang sangat senang mendengar itu dan berjabat tangan. Ternyata Don menyuntikkan racun ke dalam tubuh Ramesh yang membuat Ramesh mati. Paginya Kamini datang ke kantor polisi dan mengadukan atas kematian calon suaminya kepada Da Silva. Kamini juga mengatakan bahwa dia tahu kemana saja Ramesh pergi, bahkan ke tempat khusus. Lalu Da Silva mengajak Kamini untuk bergabung dalam penangkapan Don. Mereka akan menjebak dengan godaan kecantikan Kamini dengan harapan Don bisa terkelabui. Serangan nyerot pun diluncurkan. Malamnya Kamini datang bersama para intel di tempat Don bersenang ria. Hal
Alhasil Don tertarik dengan godaan Kamini hingga membawanya ke kamar. Di kamar Kamini menahan dulu serangan nyerot emnya dengan merayu Don. Di saat Don mendapatkan telepon dari Anita, Kamini pun sembunyi-sembunyi mengabarkan kepada Da Silva bahwa dirinya sudah berada dengan Don. Da Silva dan Inspektur Perma bersama anggota polisi langsung pergi ke tempat Don berada. Tidak hanya di situ, Kamini menutup monitor CCTV Don dengan mengalihkan perhatiannya, sampai di mana polisi datang tepat di depan pintu apartemennya. Don menanyakan alasan Kamini melakukan semua ini, dan Kamini pun menjawab bahwa Ramesh yang dia bunuh adalah tunangannya. Tidak tinggal diam, Don menodongkan pistol, namun Kamini mengatakan bahwa pistolnya sudah kosong dan menyuruh Don untuk segera menyerahkan dirinya ke polisi. You're right. Dengan kecerdasan Don mengatakan, aku dan kau tahu pistol ini kosong, tapi tidak dengan polisi. जानते कि ये पिस्तौल खाली है. Don pun keluar dengan menodongkan pistol ke kepala Kamini dan menyuruh polisi untuk mundur dan meletakkan pistol atau dia akan membunuh Kamini. Polisi pun menyerah dan meletakkan pistolnya. Don keluar membawa Kamini lewat lift. Thank you. Selamat malam, gentlemen. Ketika pintu lift tertutup, Don menembakkan pistolnya. Hey, no! Da Silva yang baru sadar bahwa pistol yang dipegang Don tidak ada pelurunya langsung mengejarnya lewat tangga darurat. Namun saat sampai di depan pintu lift, naasnya Kamini telah mati. Di rumah, Roma sangat terpukul kehilangan orang-orang yang dia sayang. Tidak tinggal diam, Roma akan balaskan dendam atas kematian kakaknya dengan menyusup ke dalam gengnya Don. Pagi itu Nangarang bersama Pikra menonton sebuah pertunjukan pacuan kuda. Dan setelah pulang dari tempat itu, tiba-tiba Roma datang masuk ke dalam mobilnya dan mengancam mereka untuk segera pergi. Tidak lama polisi datang dan mengepungnya. Di saat itu juga Roma memperlihatkan keberaniannya di depan Narang dengan menembak para polisi. Di markas besar, Don menyimpan seluruh kerahasiaan bisnisnya di dalam suatu disk. Tibalah Nangarang membawa Roma dan memperkenalkannya bahwa Roma gadis pemberani cocok untuk dijadikan anggota geng. Di saat tinggal berdua, Roma melakukan serangan namun Don membalikannya dan mengatakan dia menyukai kucing liar. शुरू करना चाहता है जो मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है. Datanglah Nangarang dan Pikram untuk memastikan keamanan Don, namun Don mengatakan tidak perlu khawatir, dan di saat itu juga Don merekrut Roma sebagai anggotanya. Berlanjut, Nangarang dan Don masuk ke sebuah tempat rahasia, dan di situ Nangarang mengatakan bahwa Jairoj dari India menginginkan kokain kembali, dan Nangarang mengatakan dia mendengar kabar bahwa Don melebihi harga dari persetujuan Singhania, sedangkan yang berhak membuat keputusan hanya Singhania. Mendengar pernyataan Nangarang membuat Don marah. Memang benar Singhania yang berhak membuat keputusan, tapi dirinya yang mengatur dan melakukan semua pekerjaannya. Dan Don mengatakan jika semua keputusan hanya bisa dibuat oleh Singhania, suruh dia turun tangan dan melakukan pekerjaannya. Kemudian Nangarang meredam amarahnya dan mengatakan semua yang dilakukan Don benar, namun saja Don bergerak terlalu cepat. Lalu Don mengatakan untuk apa dia tidak mempercepat ini semua, jika dirinya benar-benar ingin menguasai semuanya. Beralih kepada Da Silva yang mendapatkan kabar dari Inspektur Perma bahwa Don akan melakukan transaksi di India dengan orang bernama Jairoj. Paginya Don pergi sendirian ke India menemui Jairoj untuk transaksi kokain. Namun Jairoj ingin Don terlebih dahulu memberikan barangnya. Tapi tidak dengan kecerdasan Don, dirinya tidak mudah untuk dibohongi dengan melemparkan koper dan ternyata tidak lama kemudian Da Silva dan Inspektur Perma bersama anggota polisi datang dan mengejar Don. Sesuai karakternya, Don sangat berbahaya dan sesuai kata-kata yang sering dilontarkan dirinya, seluruh polisi berbagai negara berusaha menangkapnya. Tak hanya sulit untuk menangkap Don, tapi juga mustahil. Pengejaran terus dilancarkan hingga ke pelosok kampung hingga di mana Don terkepung. Tapi tidak mudah begitu saja Don berhasil lolos. Don yang berusaha kabur melewati jembatan yang sedang direnovasi, namun dirinya harus kewalahan. Tidak putus asa, Don terus berusaha kabur dengan kecepatan mobil berjalan mundur. Hingga Don berhasil lolos dan masuk ke sebuah pemukiman warga. Disusul Da Silva dan Inspektur Perma yang terus mencari Don ke pemukiman warga.
Hingga Da Silva berhasil menemukan Don, dan Don mengatakan silakan tembak tapi jangan berpikir bisa menangkapnya. Happy away. Namun Da Silva tidak menangkap Don dan menyembunyikannya kepada Inspektur Perma dengan alasan Don tidak ditemukan. Sementara itu di markas besarnya Don, Nangarang sangat khawatir jika Don telah mati setelah pengejaran. Bahkan polisi pun tidak mengetahui keberadaannya. Kembali ke kantor polisi, Da Silva menanyakan kepada anggotanya bahwa setahun yang lalu dia menemukan anak kecil di jalanan yang sudah tidak mempunyai orang tua yang didampingi seorang pemuda sedang mengamen. Dan dia mempunyai sebuah berkasnya yang dimana di dalam berkas itu terdapat alamat rumah anak kecil dan si pemuda itu. Malamnya Da Silva menemui pemuda itu yang bernama Pijay yang sangat mirip dengan Don, bahkan tidak ada bedanya. Da Silva mengutarakan segala maksudnya dan meminta kepada Pijay untuk bersedia menggantikan posisi Don yang lagi sekarat di rumah sakit. Awalnya Pijay menolak karena dia harus mengurus dan menyekolahkan anak kecil malang yang bernama Dipu. Tapi Da Silva yang memberikan janji kepada Pijay dia akan mengurus dan menyekolahkan Dipu bahkan di sekolah internasional. Kesepakatan pun disetujui, mereka akan bergerak hati-hati untuk menyusun rencananya. Scene berganti menampilkan seorang pria tangguh bernama Jasjit yang tengah murung dan terus terbenam di pikirannya seorang istri dan anaknya yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu Jasjit hidup bahagia bersama keluarga kecilnya dan dia bekerja sebagai IT. Singkat cerita, ketika dia hendak pulang dari pekerjaannya, Jasjit diculik oleh seorang misterius dan dikurung. Orang itu meminta Jasjit untuk mencuri berlian dan perhiasan senilai $10 juta milik Mr. Joshi. Karena orang misterius itu tahu Jasjit yang membuat password brankas milik Mr. Joshi dengan tebusan istri dan anaknya. Secara terpaksa untuk keselamatan istri dan anaknya, Jasjit melancarkan operasinya. Jasjit menemukan kotak berangkasnya dan mengkopi ulang sidik jari dan memasukkan passwordnya. Hingga berangkas itu terbuka dan Jasjit mengambil seluruh berlian itu. Di saat keluar, tak diduga polisi di bawah komando Da Silva sudah mengetahui keberadaannya dan meminta Jasjit untuk mengembalikan berliannya. Jasjit yang mencoba menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan semua itu karena istri dan anaknya sedang dalam keadaan berbahaya. Namun Da Silva tidak mempercayainya dan akan menahan Jasjit sebagai tersangka. Mendengar itu, Jasjit tidak tinggal diam dan berusaha kabur. Saat Jasjit sudah mendekati mobil jemputannya, Da Silva meluncurkan tembakan yang membuat Jasjit terjatuh. Bingsitnya yang menunggu Jasjit malah kabur tidak membantunya. Jasjit yang kembali menjelaskan mereka akan membunuh istri dan anaknya, dia harus segera pergi. Tapi Da Silva tetap tidak memberinya simpati dan akan menahan Jasjit. Singkat cerita, di penjara Jasjit harus menerima keadaan buruk karena istrinya yang sudah meninggal dunia dan anaknya hilang entah kemana. Di situ Jasjit merasa sangat marah kepada Da Silva dan akan membalas dendam atas kematian istrinya di saat dia keluar dari penjara. Berlanjut kembali kepada masa sekarang, Da Silva dan Pijay ke rumah sakit dan bersekongkol dengan Dr. Ashok untuk mengkopi seluruh tubuh Don ke dalam diri Pijay sedetail mungkin. Da Silva meminta Pijay untuk mempelajari kehidupan Don dan berpura-pura hilang ingatan di saat dia mengambil alih posisi Don dan kembali ke markasnya. Setelah operasi, Pijay dikabarkan buruk, Don sekarat dan meninggal dunia. 210/120 doctor. Da Silva meminta kepada pihak rumah sakit untuk merahasiakan atas kematian Don. Bertepatan di hari itu, Jasjit bebas dari hukumannya, keluar dari penjara. Dan Inspektur Perma mendapatkan kabar Don sudah ditemukan di kediaman warga dalam keadaan tergeletak. Setelah dibawa ke rumah sakit, Don dinyatakan hilang ingatan. Di markasnya, Don Nangarang mendapatkan kabar langsung dari Singhania bahwa Don telah ditemukan dalam keadaan hilang ingatan. Dan Singhania meminta Nangarang beserta seluruh anggotanya merebut Don dari polisi. Di saat rombongan polisi membawa Don untuk dibawa ke kantor polisi, anggota Don pun meluncurkan aksinya di bawah pimpinan Roma. Disusul dari belakang, granat asap dilemparkan dan kelompok bermotor tiba mengancam polisi untuk tidak berkutik. Kemudian Roma datang dan menarik ambulan yang membawa Don. Yang pada akhirnya mereka berhasil merebut Don dari tangan polisi.
Vijay berbackground Don yang hilang ingatan itu kembali ke markasnya dan berpura-pura mengingat kembali Don yang dulu. Dan ngarang memperkenalkan tempat rahasia Don dan sebuah disk kerahasiaan bisnisnya. Barangkali Don dapat mengingat kembali. Malamnya Vijay menghubungi Da Silva bahwa dirinya siap untuk berpura-pura sebagai Don yang hilang ingatannya sudah kembali normal. Tapi Vijay bingung bagaimana meyakinkan mereka untuk percaya bahwa ingatan Don benar-benar sudah kembali normal. Lalu Da Silva meminta Vijay untuk bertemu besok dan membawa anggotanya Don. Keesokan harinya Vijay bersama anggota datang sesuai tempat yang dijanjikan Da Silva. Tak lama kemudian Da Silva datang dengan mobil polisinya dan mereka pun langsung pergi. Ternyata semua itu agar Vijay dan Da Silva dapat menjalankan misinya dengan mulus tanpa dicurigai atas kepalsuan Vijay sebagai Don. Di markas, Vijay yang menyamar sebagai Don terus meyakinkan bahwa dia telah mengingat semuanya karena Don selalu berhasil lolos dari pengejaran polisi. Tak lama kemudian Vijay mengabarkan kepada Da Silva bahwa dia akan transaksi di sebuah tempat. Dan sekaligus Vijay akan membawa disk dan memberikannya kepada Da Silva, berharap Da Silva bisa menemui dirinya. Di sisi lain, ternyata Da Silva adalah Pardan yang berkedok sebagai polisi. Semua orang tidak mengetahui penyamarannya selama ini, termasuk Vijay. Da Silva mempunyai maksud untuk menghancurkan bisnis Singhania karena telah berani merebut darinya dengan menunjukkan disk kepada polisi. Vijay pun melakukan transaksi didampingi Roma. Namun di saat usai bertransaksi, Roma mengungkapkan yang sebenarnya. Bahwa kedatangan dirinya dan menjadi anggota Don untuk membalas dendam atas kematian Kamini dan calon kakak iparnya. Namun selama ini Roma hanya bisa menahan menunggu waktu yang tepat. Vijay yang mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan Don. Namun Roma memotong omongannya dan menyerang Don. Hingga terjadi perkelahian. Sampai di mana puncak dari perkelahian itu, Vijay kembali menjelaskan bahwa dia bukan Don yang diperkuat datangnya Da Silva ke tempat itu dan menjelaskan semuanya kepada Roma tentang kebenarannya. Ketika Vijay sudah memberikan disk kerahasiaan Singhania, liciknya ternyata Da Silva mencoba untuk membunuh mereka berdua. Tetapi ketika Vijay mengatakan bahwa Singhania akan datang melakukan sebuah pertemuan, hal itu membuat niat Da Silva untuk membunuh mereka terhenti. Karena ada harapan untuk datang di pertemuan Singhania dan membunuhnya dengan bantuan mereka berdua. Kembali ke Jasjit yang datang ke teman lamanya bernama Hatim untuk meminta alamat rumah Da Silva. Hari itu juga Jasjit datang ke rumah Da Silva untuk balas dendam. Di saat Jasjit mengungkit masa lalu yang disebabkan Da Silva menahannya, dia harus kehilangan istri dan anaknya sekarang entah tahu di mana. Namun di saat Jasjit memperlihatkan foto, Da Silva mengenali wajah anak kecil itu. Dan jika benar bahwa Dipu anak Jasjit, Da Silva bisa mempertemukannya. Dengan senang dan amarah, Jasjit meminta Da Silva agar segera mempertemukan dia dan anaknya. Namun Da Silva meminta menundanya terlebih dahulu karena harus pergi secepatnya. Jasjit yang tidak sabar terus mendesak Da Silva. गलत वो पता तो मुझे अभी बताओगे Namun Da Silva mengatakan jika dia membunuh dirinya, kecil harapan Jasjit untuk bisa bertemu dengan anaknya. Mendengar itu Jasjit pun mengizinkan Da Silva pergi. Namun Jasjit akan menunggu di rumah Da Silva. Kemudian Da Silva pergi dengan meninggalkan koper miliknya yang ditahan oleh Jasjit untuk tidak dibawa. Singhania pun tiba untuk melakukan pertemuan. Begitu pula Inspektur Perma Da Silva datang bersama para intel dan Da Silva menyuruh pelayan untuk menuangkan racun ke dalam minuman Singhania. Setelah racun berhasil dituangkan, Singhania pergi ke toilet dan Da Silva atau Pardan menampakkan dirinya dan memberikan tambahan racun hingga Singhania mati di hadapannya. Inspektur Perma dan polisi pun membuka serangannya yang membuat terjadi pergejolakan senjata. Sekaligus Da Silva membunuh suruhan yang menuangkan racun kepada Singhania supaya tidak bocor rahasianya. Dan orang-orang berhamburan lari, Roma yang berhasil lolos. Namun ketika Vijay berusaha kabur, Tuan Malik sudah menodongkan pistol ke kepalanya. Terpaksa Vijay tidak bisa berbuat apa-apa. Serangan terus dilakukan sehingga Da Silva tertembak. Da Silva dan polisi pun mengejar orang yang menembaknya.
Namun di saat Da Silva sedang mencari pelakunya, dia terjebak dan dimasukkan ke dalam mobil. Let him go. Put your gun. Ketika para penculik Da Silva kabur, para polisi menembakinya, sehingga terjadi kecelakaan yang hebat. Dan polisi pun menyatakan Da Silva mati dalam kecelakaan itu. Polisi membawa Pijay dan anak buah Singhania ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun Pijay menjelaskan bahwa dirinya bukan Don, dia hanya suruhan Da Silva. Dia juga telah memberikan sebuah disk kepada Da Silva tentang kerahasiaan bisnis Singhania dan mengatakan jika tidak percaya silakan langsung tanya kepada Da Silva. Namun polisi menjawabnya bahwa Da Silva sudah mati dan tidak pernah memberinya disk apapun kepada pihak kepolisian. Hal itu membuat Pijay sangat terpojok, harus mengadu kepada siapa untuk memastikan bahwa dirinya bukan Don melainkan Pijay. Tuan Malik pun menyuruh Inspektur Perma untuk mengecek apartemen Da Silva. Jika benar ada disknya berarti dia bukan Don. Inspektur Perma pun mencari ke apartemennya Da Silva namun tidak menemukannya. Dan polisi memutuskan bahwa Pijay adalah Don karena tidak ada bukti atas perkataannya, yang pada akhirnya Pijay pun dimasukkan ke sel. Terlihat kemarahan anak buahnya Singhania yang mengetahui dirinya bukan Don dan mencoba menghajarnya. Namun Ngarang melerainya. Jika mengeroyok Pijay, polisi akan yakin bahwa dia bukan Don. Paginya polisi memindahkan mereka ke penjara yang sangat super ketat. Di dalam pesawat, Pijay berusaha kabur dengan alasan untuk pergi ke toilet. Easy. Give me your gun, please. Dan ketika Pijay menyuruh petugas keluar, anak buah Singhania menyerangnya, yang membuat terjadi perkelahian sangat epik. Namun Pijay kewalahan dan anak buah Singhania menodongkan senjatanya. Tidak ada pilihan lain, Pijay membuka pintu pesawat yang sedang terbang, yang membuat mereka berdua terseret keluar. Mereka terjun tanpa pelindung dan hanya ada satu parasut, yang membuat mereka saling berebutan dan saling hajar untuk memilikinya. Karena itu satu-satunya yang bisa membuat mereka mendarat dengan selamat, yang pada akhirnya Pijay berhasil merebut parasut itu dan mendarat dengan selamat. Di sisi lain, Jasjit menemukan sebuah disk yang berada di koper Da Silva yang ditinggal di rumahnya. Mereka berdua berencana untuk menjual disknya. Mungkin orang yang akan membelinya kenal dengan Da Silva, dengan harapan bisa menunjukkan keberadaan Dipu. Mengingat Da Silva berjanji akan mempertemukan Dipu dengan Jasjit. Di sisi lain, Roma datang menemui Pijay untuk memastikan keadaannya. Thanks for coming. Mereka berencana untuk menemui agen rahasia Singhania yang tersisa. Mereka yakin yang memegang disk sekarang tidak akan menyerahkan begitu saja kepada polisi dan pasti akan menjualnya. Roma menemui agen dan negosiasi dengan Jasjit. Namun tidak lama kemudian Jasjit juga mendapatkan telepon dari seseorang bahwa Dipu ada dengannya dan meminta kepada Jasjit untuk membawa disk sebagai tebusannya. Jasjit pun langsung pergi sesuai alamat yang diberikan. Di sisi lain, Hatim datang ke rumah Jasjit, namun Jasjit sudah tidak ada di rumahnya. Tak lama kemudian Pijay datang dan menanyakan disk yang akan dijual kepada Roma. Hatim mengatakan bahwa dirinya tidak memegang disk yang dimaksud, dan disk itu dipegang oleh Jasjit. Jasjit datang sendirian dengan kaget. Ternyata orang yang menyuruh datang adalah Da Silva yang dikabarkan telah mati. Lalu Da Silva mengatakan bahwa dirinya bukan Da Silva, melainkan Pardan. Dia hanya bersembunyi di bawah atribut kepolisian. Sebenarnya pada waktu itu dia tidak mati. Dia hanya menipu polisi membuat drama kecelakaan, seolah-olah dirinya sudah mati hangus terbakar di mata polisi. Dan Jasjit juga mempunyai IQ yang tidak usah diragukan. Dia datang tidak langsung membawakan disknya. Dia ingin melihat dulu anaknya dan mengatakan akan ada orang yang menyusul membawakan disknya. Jasjit बोल रहा हूं. Disk clear. Sambil menunggu orang yang akan membawakan disk, Pardan menyuruh untuk mengurung terlebih dahulu Jasjit bersama anaknya. Yang padahal Jasjit hanya berbohong bahwa akan ada yang mengantarkan disknya supaya bisa mengulur-ngulur waktu. Melihat tutup ventilasi, Jasjit berusaha kabur. Dan ketika anak buah Pardan mengetahui Jasjit sudah kabur, mencari dan mengejarnya. Namun mereka tidak bisa menangkapnya. Jasjit bersama anaknya berhasil lolos.
Pijay yang sedang mencari Just Cit tak sengaja melihat Just Cit sedang lari tergesa-gesa. Pijay pun langsung mengintainya dari belakang. Just Cit curiga yang mengintainya adalah anak buah Pardan, dan karena belum pernah bertemu dengan Pijay sebelumnya, Just Cit menghajarnya dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Sampai di mana Dipu mengetahui mereka berkelahi langsung menghentikan dan mengatakan kepada ayahnya bahwa itu adalah paman Pijay yang selama ini menjaga dan mengurus dirinya. Kemudian Just Cit pun memberikan disnya dan mengucapkan terima kasih karena telah mengurus anaknya selama ini. Lalu Just Cit bertanya seberapa pentingnya dis itu sehingga Pijay mati-matian mencarinya. Pijay mengatakan karena setelah kematian Da Silva yang mengetahui dirinya bukan Don. Hanya dis itu yang bisa membuat dirinya terbebas dari hukuman polisi. Mendengar nama Da Silva, Just Cit mengatakan bahwa Da Silva belum mati dan nama aslinya adalah Pardan. Pijay yang kaget dan setengah tidak percaya. Berani-beraninya Da Silva membohongi dan mempermainkannya. Dari situ Pijay memerintahkan Just Cit untuk memberikan disnya dan mengatakan pertemuan terakhir dengan Da Silva sangatlah penting. Malamnya ada yang menelpon kepada Anita, kekasihnya Don. Di sini menandakan Don yang asli masih hidup. Keesokan paginya Just Cit dan Da Silva membuat pertemuan untuk bertransaksi sebuah dis. Just Cit menyuruh Da Silva naik ke atas jembatan gantung dan membawa uangnya. Sesampainya Da Silva sudah berada di atas, Just Cit meminta Da Silva untuk melemparkan uangnya ke bawah dan mengatakan di atas ada koper berwarna perak. Di situ disnya berada. Setelah Da Silva menemukan koper yang kenyataan koper itu kosong. Tak lama kemudian Pijay datang dan mengeluarkan kekesalannya kepada Da Silva yang telah mengkhianati dan akan membunuhnya. Secara terpaksa Da Silva menyadari dirinya telah mengkhianati Pijay dan meminta maaf. Di sisi lain Tuan Malik dan Inspektur Perma beserta anggota polisi sudah siap siaga. Da Silva memujuk Pijay untuk bergabung dan memberikan disnya. Mendengar segala rayuan Da Silva, Pijay meletakkan pistol dan mengeluarkan dis dengan menjatuhkannya. Da Silva yang akan mengambil disnya, tiba-tiba helikopter polisi muncul. Merasa dipermainkan oleh Pijay, Da Silva yang akan menembaknya. Tak tinggal diam, Pijay menangkis dan terjadilah perkelahian duel maut. Di tengah perkelahian, Da Silva mengeluarkan pisau dan mencabik-cabik Pijay hingga terjungkir balik. Pijay yang hampir kewalahan mencoba bangkit dan menghantam Da Silva dengan keras. Hingga di mana di saat Pijay mau menjatuhkan Da Silva dari ketinggian, Tuan Malik dan Inspektur Perma datang meminta kepada Pijay untuk menyerahkan kepada pihak kepolisian. Da Silva mengatakan kepada Pijay untuk membunuh dirinya sekarang. Karena kalau tidak di suatu hari nanti, di saat Da Silva bebas dari penjara, dia akan membunuh Pijay, Dipu beserta Roma. Mendengar itu Pijay sangat tertarik dan siap untuk menunggu kedatangannya dan menyerahkan Da Silva kepada pihak kepolisian. Pijay yang sudah berlumuran darah akan dibawa ke rumah sakit. Ketika Pijay mau dimasukkan ke dalam ambulan, Roma menyatakan cintanya. I love you. Namun terdengar di telinga Roma, Pijay mengatakan, "Aku suka kucing liar." Roma yang sadar bahwa perkataan Pijay sama dengan perkataan Don pada waktu itu dan mengadukan kepada Tuan Malik bahwa dia bukan Pijay. Karena mana mungkin Pijay mengetahui perkataan seperti itu. Dan ternyata semua yang telah berlalu, Don masih hidup. Faktanya, di saat Pijay dan Da Silva merencanakan misi mereka di rumah sakit, Don berpura-pura sekarat dan mendengarkan misi mereka. Don bangkit masuk ke ruangan Pijay dan memindahkannya ke ruangan dia dirawat dan memasukkan cairan berbahaya ke dalam tubuh Pijay. Lalu dia kembali masuk ke ruangan Pijay untuk menggantikannya. Yang selama ini dianggap Pijay adalah Don yang menjalankan strategi untuk menghancurkan Singhania dan Pardan dan menguasai seluruh bisnisnya. Dan itulah alur cerita film Don 1. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan sampai jumpa. कि पूरे अंडरवर्ल्ड का बादशाह मैं, I am the king.